Dari warung kopi pinggir jalan, sebuah pesan terakhir dari ibu melahirkan jaringan kopi yang viral. Ini adalah kisah tentang meracik duka menjadi sebuah harapan dalam secangkir kopi. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar. Senja di tepi jalan raya itu selalu beraroma sama, campuran antara wangi kopi tubruk yang pekat, sangit knalpot kendaraan yang lewat sesekali, dan bau tanah basah yang menguap setelah diguyur hujan. Bagi Danu Mahendra, aroma itu adalah aroma rumah. Rumahnya adalah sebuah warung kopi sederhana berdinding bilik bambu dan beratap terpal biru, yang diberi nama Warung Sederek. Nama yang diberikan oleh ibunya, Rahayu, dengan filosofi bahwa siapapun yang singgah adalah saudara. Dari balik meja kasir tuanya yang terbuat dari kayu jati bekas, Danu yang saat itu baru menginjak usia 17 tahun, bergerak dengan efisiensi yang terlatih. Tangannya cekatan menakar bubuk kopi hitam legam ke dalam cangkir-cangkir blirik, menuangkan air panas dari ceret kaleng yang permukaannya sudah menghitam karena jelaga, lalu mengaduknya dengan sendok panjang hingga menghasilkan buih tipis berwarna coklat keemasan. Kopi pahit 1, teh nasgitelnya 2, sama gorengan campur 5.000, nggih, le. Suara seorang sopir truk yang mangkal terdengar dari sudut warung. Onggih, Pak. Sekedap, sahut Danu, suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin diesel dan lagu dangdut dari radio butut di atas rak. Matanya bergerak lincah, mengamati setiap sudut warungnya. Di bangku panjang dekat pintu, 3 orang kuli bangunan beristirahat sambil menyeruput kopi mereka, sesekali tertawa keras membahas pekerjaan. Di sudut lain, seorang pria paruh baya membaca koran sore di bawah temaram lampu bohlam 5 watt. Mereka adalah semesta kecilnya. Pelanggan yang datang dan pergi, membawa serpihan cerita mereka sendiri yang tanpa sadar dititipkan di dinding-dinding warung yang lembab. Danu adalah pengamat yang ulung. Ia jarang bicara, namun otaknya merekam segalanya. Ia tahu kebiasaan setiap pelanggan. Pak sopir yang selalu minta kopinya dibuat sepahit mungkin, mas-mas sales yang singgah setiap Jumat sore dan selalu memesan jahe susu, atau Mbah Kakung yang hanya minum teh tawar sambil menerawang ke jalanan. Sementara Danu sibuk di depan, ibunya, Rahayu, berada di dapur kecil di belakang. Sosoknya adalah jantung dari Warung Sederek. Perempuan itu tidak lagi muda, garis-garis halus sudah terukir jelas di sudut mata dan dahinya, namun senyumnya tak pernah pudar. Dari tangannya lah semua kehangatan tercipta. Pisang goreng yang renyah di luar namun lumer di dalam, teh jahe yang pedasnya pas di tenggorokan, dan tentu saja, racikan kopi yang menjadi legenda di antara para supir dan pekerja malam. Hujan sore itu turun lagi, lebih deras dari sebelumnya, memaksa beberapa pengendara motor menepi dan ikut berteduh di warung. Suasana menjadi lebih ramai dan hangat. Percakapan mengalir deras, bersahutan dengan suara hujan yang menimpa atap terpal. Danu meletakkan nampan berisi pesanan di meja sopir truk, lalu kembali ke singgasananya. Di bawah laci meja kasir, tersembunyi dunianya yang lain. Sebuah buku tulis bersampul coklat yang sudah lecet. Buku itu bukan buku catatan pesanan. Danu menyebutnya, buku mimpi. Di sanalah ia menuangkan segala hal yang tidak bisa ia ucapkan. Halaman-halamannya penuh dengan sketsa kasar, denah sebuah kedai kopi imajiner, dan paragraf-paragraf deskriptif yang puitis. Ia tidak hanya mencatat pesanan pelanggan, tapi juga mencatat penggalan percakapan mereka, ekspresi wajah mereka, dan mimpi-mimpi yang tersirat dari tatapan mata lelah mereka. Kedai kopi impian, tulisnya di halaman depan. Di dalamnya, ia merancang sebuah tempat yang jauh berbeda dari warung ibunya. Sebuah kedai dengan dinding bata ekspos, kursi kayu yang nyaman, dan jendela besar yang menghadap ke taman kecil. Ada rak buku di sudut ruangan, tempat orang bisa membaca sambil menikmati kopi. Kopinya tidak hanya tubruk, tapi ada V60, Aeropress, Vietnam Drip, istilah-istilah yang ia pelajari dari majalah bekas yang dibawanya dari lapak loal. Ia menulis tentang filosofi di balik setiap minuman. Kopi pahit harapan, untuk mereka yang sedang berjuang. Latte senja, untuk pasangan yang sedang merajut kasih. Teh melati kenangan, untuk mereka yang merindukan masa lalu. Setiap cangkir harus punya cerita. Tempat itu bukan sekadar tempat menjual minuman, tapi sebuah ruang untuk merayakan dan menyembuhkan luka-luka kehidupan. Ibu Rahayu tahu tentang buku itu. Suatu malam,
Ketika warung sudah tutup dan hanya menyisakan mereka berdua, ia menemukan Danu tertidur di meja dengan buku itu terbuka di hadapannya. Ia tidak membangunkannya. Dengan lembut, ia membaca tulisan anaknya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Anaknya, yang tumbuh di antara kepulan asap rokok dan obrolan warung yang keras, ternyata memiliki jiwa yang begitu halus dan mimpi yang begitu besar. "Mimpimu bagus, Le," bisik Ibu Rahayu keesokan paginya sambil meletakkan secangkir kopi susu untuk Danu. "Ibu tidak pernah sekolah tinggi, tidak tahu cara membuat warung seperti yang kamu gambar. Tapi ibu percaya, mimpimu itu baik." Danu hanya tersenyum tipis, sedikit malu. "Cuma hayalan, Bu." "Hayalan itu benih," sahut ibunya bijak. "Disiram terus, dirawat, nanti juga tumbuh. Siapa tahu." Percakapan singkat itu menjadi bahan bakar bagi Danu. Ia semakin rajin menulis, merancang menu, bahkan mencoba-coba membuat racikan kopi baru menggunakan alat-alat sederhana yang ia punya. Ia akan menyeduh kopi dengan saringan kain, mencoba mengatur suhu air, dan meminta ibunya mencicipi. "Rasanya aneh," komentar Ibu Rahayu jujur saat mencoba kopi saring pertama Danu. "Tapi, beda. Ibu suka." Pujian sederhana itu sudah cukup. Di dalam warung sempit yang becek saat hujan, di tengah keterbatasan yang melingkupi hidupnya, Danu merasa memiliki sepotong langitnya sendiri di dalam buku mimpinya. Kebahagiaan sederhana itu tidak bertahan lama. Langit di atas warung sederek perlahan mulai tertutup awan kelabu. Danu pertama kali menyadarinya dari hal-hal kecil. Ibunya jadi lebih sering berhenti di tengah-tengah mengulek sambal untuk mengatur napas. Batuk kering yang awalnya hanya sesekali, kini menjadi teman setia di setiap malam. Wajahnya yang selalu memancarkan kehangatan, kini sering terlihat pucat dan lelah. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Danu suatu malam, melihat ibunya memijat dadanya sendiri. "Tidak apa-apa, Le. Cuma masuk angin biasa," jawab Ibu Rahayu, selalu dengan senyum yang sama, seolah tak ingin menambah beban di pundak putranya. Tapi Danu tahu itu bukan masuk angin biasa. Ia memaksa ibunya untuk beristirahat dan biar ia saja yang mengurus warung sendirian. Ibu Rahayu menolak. Baginya, berhenti bekerja di warung sama saja seperti berhenti bernapas. Warung itu adalah hidupnya, pengabdiannya, dan satu-satunya cara ia bisa memastikan Danu tetap bisa bersekolah. Hari-hari berikutnya terasa berat. Danu harus membagi waktu antara sekolah, mengurus warung, dan merawat ibunya yang kondisinya semakin menurun. Ia sering melihat ibunya memaksakan diri, tersenyum pada pelanggan padahal ia tahu di baliknya ibunya sedang menahan sakit. Kecemasan mulai merayapi hati Danu. Langit birunya terasa semakin jauh. Suatu sore, saat warung sedang ramai-ramainya, Ibu Rahayu tiba-tiba terbatuk hebat di dapur. Batuknya tak kunjung berhenti, suaranya terdengar menyakitkan. Danu segera berlari ke belakang, meninggalkan pelanggan yang kebingungan. Ia menemukan ibunya terduduk lemas di lantai, napasnya tersengal-sengal. Di tangannya ada sapu tangan dengan noda darah segar. Dunia Danu seakan runtuh saat itu juga. Dengan bantuan Pak Dananjaya, seorang pensiunan guru yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri, ia membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan kondisi paru-paru ibunya sudah sangat parah. Terlalu banyak menghirup asap dari tungku kayu bakar selama puluhan tahun telah merusak organ vitalnya. Sejak hari itu, Ibu Rahayu tak pernah lagi berdiri di dapur warungnya. Ia hanya bisa berbaring lemah di kamar mereka yang sempit, di balik tirai kain yang memisahkan ruang pribadi dengan warung. Aroma kopi yang dulu menjadi penyemangatnya, kini terasa menyesakkan dadanya. Warung sederek kehilangan jantungnya. Danu mengambil alih semua pekerjaan. Ia membuka warung lebih pagi, menutupnya lebih larut. Di sela-sela melayani pelanggan, ia akan masuk ke kamar untuk menyuapi ibunya, membersihkan tubuhnya, dan memastikan ibunya meminum obat. Buku mimpinya tergeletak di dasar laci, terlupakan. Tak ada lagi waktu untuk berhayal. Yang ada hanya kenyataan pahit yang harus dihadapi setiap detik. Malam itu, hujan turun sangat deras, seolah langit ikut menangis. Warung sudah tutup. Hanya ada Danu yang duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan kurus itu. Ibu Rahayu sudah sangat lemah, bicaranya pun terbata-bata. Warungnya ramai, Le,
Tanyanya dengan suara lirih. Danu mengangguk, mencoba menahan air matanya. Ramai, Bu. Semua mencari pisang goreng buatan ibu. Ibu Rahayu tersenyum tipis. Napasnya terdengar berat. Ia menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu. Dulu, waktu bapakmu masih ada, kami membangun warung ini dari nol. Sering kebocoran, sering sepi. Kadang, kalau hujan besar, lantainya becek semua. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Danu hanya diam mendengarkan, merasakan genggaman tangan ibunya yang semakin erat. Ibu sering putus asa. Rasanya hidup ini cuma di tanah becek ini saja. Tapi kemudian bapakmu bilang, coba lihat ke atas, Yu. Langitnya masih biru, kan? Mata Ibu Rahayu menerawang, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat Danu. Danu. Panggilnya lembut, matanya kini menatap lurus ke mata putranya. Genggamannya menguat, seolah ingin menyalurkan seluruh sisa kekuatannya. Dengar ibu, nak. Hidupmu mungkin terasa berat sekarang. Kamu mungkin merasa sedang berdiri di tanah yang paling becek. Tapi ingat pesan ibu. Suaranya menjadi bisikan, namun setiap katanya terukir abadi di sanubari Danu. Nak, langit tetap biru walau kamu berdiri di tanah becek. Jangan pernah takut bermimpi. Setelah mengucapkan kalimat itu, matanya perlahan terpejam. Genggaman tangannya mengendur. Napasnya yang berat kini menjadi sunyi. Ibu Rahayu telah pergi, meninggalkan Danu sendirian di tengah deru hujan dan keheningan yang memekakkan. Ia telah menyerahkan resep kopi terakhirnya, sebuah resep untuk menjalani hidup. Kematian Ibu Rahayu memadamkan semua cahaya di warung sederek. Aroma kopi yang dulu terasa hangat, kini terasa getir. Suara tawa pelanggan yang dulu meramaikan suasana, kini terdengar seperti gema kosong di telinga Danu. Warung itu kini hanya sebuah bangunan bisu yang menyimpan sejuta kenangan. Danu diliputi duka yang begitu pekat hingga ia tak mampu melakukan apa-apa. Ia menutup warung. Selama berhari-hari, ia hanya mengurung diri di kamar, memeluk sarung batik peninggalan ibunya, mencoba mencari sisa-sisa aroma yang begitu ia rindukan. Para pelanggan yang datang harus kembali dengan kecewa, menemukan pintu warung yang tertutup rapat dengan secarik tulisan tangan, tutup. Pak Dananjaya datang setiap hari, mengetuk pintu dan membawakan makanan. Ia akan duduk diam menemani Danu, tidak banyak bicara, hanya memberikan kehadiran yang menenangkan. Ibumu tidak akan suka melihatmu seperti ini, nak, kata Pak Dananjaya pada hari ke-7. Danu tidak menjawab. Matanya kosong menatap dinding bilik. Apa gunanya semua ini sekarang? Untuk siapa ia berjuang? Mimpi-mimpinya terasa begitu konyol dan naif. Kedai kopi dengan jendela besar dan rak buku, semua itu terasa seperti dongeng yang mustahil. Ibunya, satu-satunya alasan ia bermimpi, telah tiada. Pada suatu siang yang terik, saat sedang membereskan lemari pakaian ibunya, tangannya tanpa sengaja menyentuh sebuah benda bersampul coklat di tumpukan paling bawah. Buku mimpinya. Ia menariknya keluar, debu tipis menyelimutinya. Ia membukanya secara acak. Matanya tertumbuk pada sebuah sketsa denah kedai kopi yang ia gambar berbulan-bulan lalu. Di bawahnya, ada sebuah tulisan tangan yang berbeda. Tulisan tangan ibunya yang sedikit gemetar. Ibu tunggu di sini nanti, ya, Le. Sambil minum kopi buatanmu. Danu tak sanggup lagi menahannya. Air matanya tumpah, membasahi halaman buku itu. Ia menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua duka, kehilangan, dan keputusasaan yang selama ini ia pendam. Ia menangis untuk ibunya, untuk mimpinya yang hampir mati, dan untuk dirinya sendiri yang merasa begitu sendirian. Di tengah isak tangisnya, kalimat terakhir ibunya kembali terngiang, bergema di dinding biliknya yang sunyi. Nak, langit tetap biru walau kamu berdiri di tanah becek. Danu mengangkat wajahnya. Dari celah jendela kecil kamarnya, ia bisa melihat sepotong langit siang yang biru cerah tanpa awan. Tangannya terkepal erat, memegang buku mimpi itu. Tanah di bawah kakinya mungkin masih terasa becek oleh air mata dan duka, tapi ia tahu, di atas sana, langit masih membentang luas. Untuk ibunya. Untuk janji yang tertulis di halaman itu. Ia harus bangkit. Beberapa bulan berlalu sejak kepergian Ibu Rahayu. Duka masih menyelimuti,
tetapi tidak lagi melumpuhkan. Danu mulai menjalani rutinitas mekanis, bangun, membersihkan rumah, makan seadanya, lalu menatap warung yang tertutup dari jendela kamarnya. Keinginan untuk membuka kembali warung itu ada, tetapi terasa seperti beban yang terlalu berat untuk diangkat sendirian. Semangatnya terkubur di bawah lapisan tebal keraguan dan kesedihan. Suatu sore, saat membersihkan sisa-sisa barang ibunya dari dipan tua, tangannya meraba sebuah buku bersampul kain beludru kusam yang terselip di antara tumpukan jarit. Buku itu terasa tebal dan berat. Bukan album foto, juga bukan buku biasa. Dengan penasaran, Danu menariknya keluar. Debu beterbangan saat ia membuka sampulnya. Halaman pertamanya sudah menguning, dengan tulisan tangan ibunya yang rapi namun tegas. Judulnya, Catatan Dapur Sederek. Jantung Danu berdebar sedikit lebih kencang. Ini bukan sekadar buku resep biasa. Halaman demi halaman berisi takaran bahan, urutan langkah-langkah, bahkan sketsa kecil tentang cara memotong tempe agar hasil gorengannya renyah sempurna. Ada resep sambal terasi, bacem tahu, hingga wedang jahe. Ini adalah ensiklopedia kehangatan warung Sederek, jiwa ibunya yang tertuang dalam tulisan. Danu terus membalik halaman sampai ia tiba di bagian terakhir, bagian yang paling tebal. Judulnya, Rahasia Kopi Kita. Disinilah semua rahasia racikan kopi ibunya tersimpan. Ternyata, kopi tubruk yang selama ini dianggap sederhana memiliki kerumitan tersendiri. Ibunya mencatat tentang asal biji kopi yang ia beli dari pasar, campuran Robusta Sidikalang dan sedikit Arabica Gayo. Ia menulis tentang tingkat kehalusan gilingan yang ideal, suhu air yang tidak boleh sampai mendidih total, bahkan cara mengaduk yang harus searah jarum jam sebanyak 7 kali putaran. Bagi Danu, ini adalah sebuah pencerahan. Ibunya, yang ia kira hanya seorang pedagang warung biasa, ternyata adalah seorang seniman dalam diam. Ia memiliki ilmu dan ketelitian yang tidak pernah ia pamerkan. Ia menyimpan semua pengetahuannya dalam buku ini, seolah mempersiapkan warisan untuk seseorang. Di halaman paling akhir buku itu, hanya ada satu paragraf pendek. Tulisan tangan ibunya terlihat sedikit berbeda, seolah ditulis dengan perasaan yang mendalam. Untuk Danu, anakku. Ibu tahu kamu punya mimpi yang lebih besar dari sekadar warung kecil ini. Kopi yang kamu buat punya rasa yang berbeda, rasa masa depan. Jangan takut. Resep terbaik di dunia ini bukanlah takaran, tapi keberanian untuk memulai. Pakai semua ilmu ibu ini, lalu terbanglah lebih tinggi. Ibu akan selalu bangga. Di bawah tulisan itu, terselip selembar foto hitam putih yang sudah pudar. Foto seorang perempuan muda yang tersenyum cerah sambil menggendong bayi mungil di depan sebuah warung yang baru setengah jadi. Ibu Rahayu muda dan Danu saat masih bayi. Pertahanan Danu runtuh. Ini bukan sekadar buku resep, melainkan surat wasiat, sebuah tongkat estafet yang diserahkan kepadanya. Gema dari kalimat terakhir ibunya kembali berdentum di kepalanya, kini dengan makna yang jauh lebih kuat. Langit tetap biru walau kamu berdiri di tanah becek. Buku ini adalah bukti bahwa ibunya tidak pernah ingin ia selamanya berada di tanah becek. Ibunya justru telah memberinya peta untuk menemukan langit birunya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Danu tidak tidur dalam kegelapan duka, melainkan dalam cahaya harapan yang baru menyala. Keesokan paginya, Danu bangun sebelum fajar. Ada energi baru yang mengalir di dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat warung sebagai beban kenangan, melainkan sebagai sebuah kanvas kosong. Ia membuka pintu warung yang sudah lama tertutup. Udara pengap dan bau apek menyambutnya. Tanpa ragu, ia membuka semua jendela, membiarkan udara pagi yang segar masuk dan mengusir hawa kesedihan. Ia membersihkan setiap sudut warung dengan teliti. Mengelap meja dan kursi yang berdebu, menyapu lantai, dan mencuci semua peralatan yang tersimpan di dapur. Puncaknya adalah saat ia menyalakan kembali tungku kayu bakar ibunya. Api kecil yang menyala di antara arang terasa seperti detak jantung warung yang kembali berdenyut. Ia membuka buku resep ibunya, tepat di halaman, Rahasia Kopi Kita. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai menakar biji kopi, menggilingnya dengan gilingan tangan tua, dan merebus air dengan tingkat panas yang pas. Aroma kopi yang kaya dan pekat mulai menguar, memenuhi ruangan, membangkitkan kenangan,
namun kali ini tanpa rasa sakit. Aroma itu kini terasa seperti sebuah pelukan hangat. Saat sedang fokus menyeduh kopi pertamanya, lonceng kecil di pintu berbunyi. Sosok Pak Dananjaya berdiri di ambang pintu, matanya yang teduh memancarkan keterkejutan sekaligus kelegaan. "Akhirnya kamu buka juga, Nap," ujarnya dengan senyum kebapakan. "Onggih, Pak. Silakan duduk," sahut Danu, sedikit gugup. Pak Dananjaya duduk di bangku langganannya, mengamati setiap gerakan Danu. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda pada pemuda itu. Tatapan matanya tidak lagi kosong, gerakannya lebih mantap dan penuh tujuan. Danu meletakkan secangkir kopi hitam panas di hadapan Pak Dananjaya. Asap tipis mengepul, membawa aroma yang familiar namun terasa lebih dalam. "Silakan, Pak. Kopi pertama." Pak Dananjaya mengangkat cangkir itu, menghirup aromanya dalam-dalam. "Baunya persis seperti buatan ibumu," gumamnya. Ia lalu menyeruput kopi itu perlahan, membiarkan rasanya menyebar di lidahnya. Ia terdiam sejenak, matanya terpejam. Rasanya, ia membuka matanya, menatap Danu dengan lekat. "Seperti ibumu, tapi ada sesuatu yang lain. Ada rasamu di sini. Rasa yang lebih berani." Pujian tulus itu menghangatkan hati Danu lebih dari api tungku manapun. Mereka kemudian duduk berdua dalam keheningan yang nyaman, ditemani kopi dan suara jalanan pagi. "Dulu, waktu ibumu pertama kali buka warung ini sendirian setelah bapakmu meninggal, banyak yang meremehkan," Pak Dananjaya memulai ceritanya. "Tapi ibumu itu batu karang, Danu. Semakin keras ombak menerpanya, semakin kokoh ia berdiri. Dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya terus bekerja, terus menyeduh kopi, terus tersenyum." Ia menepuk bahu Danu. "Semangat itu ada padamu. Bapak bisa melihatnya. Jangan sia-siakan warisan terbesarnya, yaitu keteguhan hatinya. Warung ini bukan sekadar tempat jualan. Ini adalah bukti perjuangan. Lanjutkan perjuangannya dengan caramu sendiri." Nasihat itu meresap ke dalam jiwa Danu. Secangkir kopi yang ia sajikan pagi itu bukan sekadar minuman. Itu adalah secangkir harapan, deklarasi tanpa kata bahwa ia siap untuk memulai kembali. Warung Sederek mungkin telah kehilangan jantungnya, tetapi jiwanya telah lahir kembali dalam diri Danu. Beberapa minggu setelah dibuka kembali, warung Sederek mulai menemukan ritmenya yang dulu. Pelanggan-pelanggan lama kembali berdatangan, menyambut kembalinya Danu dengan sukacita. Namun, Danu merasa ada yang kurang. Ia menjalankan warung persis seperti ibunya, tetapi ia sadar nasihat Pak Dananjaya benar, ia harus melanjutkannya dengan caranya sendiri. Buku mimpinya masih tersimpan di laci, terasa semakin jauh dari kenyataan. Hingga suatu sore, hujan badai turun tiba-tiba. Langit yang tadinya cerah berubah gelap dalam sekejap, memaksa semua orang di jalanan mencari tempat berteduh. Pintu warung terbuka dengan sedikit kasar, dan seorang gadis berjaket denim basah kuyup masuk, rambutnya yang panjang meneteskan air. "Permisi, boleh numpang neduh sebentar?" tanyanya sambil mengibaskan rambutnya. "Silakan, Mbak," jawab Danu dari balik meja. Gadis itu duduk di bangku paling dekat dengan pintu, mengeluarkan ponsel dari tasnya yang untungnya kering. Ia terlihat gelisah, mungkin karena janji yang terlewat atau jadwal yang berantakan. Saat itulah hidungnya menangkap aroma yang khas dari dapur. Bukan hanya aroma kopi, tapi juga campuran wangi jahe, serai, dan kayu manis. Danu sedang mencoba salah satu resep eksperimentalnya. "Wangi apa, ya, Mas?" "Enak baunya," tanya gadis itu, rasa penasarannya mengalahkan kekesalannya pada hujan. "Kopi jahe serai, Mbak. Mau coba?" tawar Danu. Gadis itu mengangguk antusias. Sambil menunggu, matanya mengamati sekeliling warung. Dinding bilik yang sederhana, cangkir-cangkir belirik yang ditumpuk rapi, radio tua yang menyenandungkan lagu keroncong. Ada sesuatu yang jujur dan otentik di tempat ini, berbeda dari kafe-kafe kekinian yang sering ia kunjungi untuk tugas kuliah. Danu menyajikan secangkir kopi berwarna coklat gelap dengan sebatang serai sebagai pengaduk. Gadis itu menyeruputnya perlahan. Matanya langsung melebar. Rasa pahit kopi yang kuat berpadu sempurna dengan hangatnya jahe dan aroma wangi serai yang menenangkan. Rasanya kompleks, tradisional sekaligus unik. "Wah, ini enak banget,"
serunya Tulus. Saya belum pernah minum kopi seperti ini. Racikan sendiri, Mas? Danu mengangguk, sedikit tersipu. Eksperimen. Namaku Kirana, gadis itu mengulurkan tangan. Mahasiswi Desain Komunikasi Visual. Tempat ini punya potensi besar, loh, Mas. Sangat Instagramable, dengan cara yang otentik. Danu hanya menatapnya bingung, tidak mengerti istilah yang baru saja diucapkannya. Instagramable? Kirana tertawa kecil. Maksudnya, tempat ini punya cerita. Punya karakter. Tidak seperti kafe-kafe lain yang seragam. Tapi, maaf kalau lancang, penataannya bisa dibuat sedikit lebih menarik tanpa menghilangkan keasliannya. Percakapan pun mengalir. Kirana, dengan semangat mudanya yang meluap-luap, mulai berbicara tentang konsep branding, pencahayaan, dan cara bercerita melalui visual. Danu, yang biasanya pendiam, terpancing untuk ikut bicara. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan tentang buku mimpinya, tentang filosofi kopi yang ingin ia bangun, tentang warisan ibunya. Kirana mendengarkan dengan saksama, matanya berbinar. Ia seperti menemukan bongkahan emas di tempat yang tak terduga. Mas Danu, katanya dengan serius saat hujan mulai reda. Mimpimu itu bukan sekadar hayalan. Itu konsep yang sangat kuat. Kamu punya produknya, kamu punya ceritanya. Kamu cuma butuh kemasan yang tepat. Pertemuan tak terduga di tengah hujan badai itu terasa seperti sebuah pertanda. Kirana Larasati, dengan energi dan ide-ide segarnya, adalah percikan api yang Danu butuhkan untuk menyalakan kembali benih impiannya yang lama terpendam. Kirana menepati janjinya. Akhir pekan berikutnya, ia kembali ke warung, kali ini tidak dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah laptop dan buku sketsa. Ia tidak datang sebagai pelanggan, tapi sebagai seorang kolaborator. Oke, Mas Danu. Kita mulai dari mana? Tanyanya penuh semangat. Danu, yang masih sedikit canggung dengan perubahan ini, hanya mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Kita mulai dari kekuatan terbesarmu, cerita, kata Kirana. Ia meminta Danu menceritakan segalanya tentang Ibu Rahayu, tentang sejarah warung, tentang setiap resep di buku warisan itu. Kirana mencatat semuanya, sesekali membuat sketsa di bukunya. Berdasarkan cerita Danu, Kirana mulai menyusun ide. Ia tidak menyarankan perubahan drastis yang membutuhkan banyak biaya. Idenya sederhana namun cerdas. Ia mengusulkan untuk mengecat ulang salah satu dinding bilik dengan warna putih gading agar ruangan terasa lebih cerah. Lalu memasang beberapa papan kayu kecil untuk menaruh toples-toples berisi biji kopi dan rempah-rempah. Ia juga menyarankan untuk mengganti bohlam 5 watt yang temaram dengan lampu gantung bergaya industrial dari bambu dan kaleng bekas agar cahayanya lebih hangat dan fokus. Awalnya Danu ragu. Ia takut mengubah apapun yang menjadi peninggalan ibunya. Apa tidak akan jadi aneh, Mbak? Warung begini pakai lampu gantung. Kita tidak mengubah jiwanya, Mas. Kita hanya membuatnya lebih terlihat, Kirana meyakinkan. Ibumu pasti ingin warungnya dilihat oleh lebih banyak orang, kan? Kalimat itu meluluhkan keraguan Danu. Mereka pun mulai bekerja sama. Siang hari, Danu tetap menjalankan warung seperti biasa. Sore menjelang tutup, Kirana akan datang dan mereka mulai memoles warung. Danu mengerjakan bagian pertukangan, sementara Kirana mengurus detail estetika. Kolaborasi mereka tidak hanya berhenti pada fisik warung. Kirana tertantang oleh resep-resep di buku Ibu Rahayu. Ia mengusulkan untuk menciptakan sebuah signature drink, minuman andalan yang bisa menjadi identitas baru warung ini. Mereka menghabiskan beberapa malam di dapur kecil itu, bereksperimen. Danu, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang kopi warisan ibunya, dan Kirana dengan lidahnya yang modern dan pemahamannya tentang selera pasar anak muda. Mereka mencoba memadukan kopi tubruk dengan susu almond yang dibuat sendiri, menambahkan sedikit gula aren dan sejumput bubuk kayu manis. Terjadi beberapa kali kegagalan. Ada yang rasanya terlalu manis, ada yang terlalu pahit, ada yang aroma rempahnya menutupi rasa kopi. Namun, mereka tidak menyerah. Proses meracik ulang warisan itu menjadi sebuah ritual yang mendekatkan mereka. Di tengah aroma kopi dan tawa kecil karena kegagalan, sebuah ikatan persahabatan, dan mungkin lebih,
mulai terjalin. Hingga pada satu malam, mereka berhasil. Perpaduan rasa pahit dari kopi robusta, gurih lembut dari susu almond, manis legit dari gula aren, dan sentuhan hangat kayu manis menciptakan sebuah harmoni yang sempurna di lidah. Rasanya familiar seperti kopi susu kampung, namun dengan sentuhan elegan yang modern. Kita berhasil, seru Kirana setelah menyesapnya. Danu tersenyum lebar, senyum tulus pertama yang dilihat Kirana. Ibu pasti suka ini. Perubahan kecil di warung dan lahirnya menu baru membawa energi positif. Pelanggan lama menyukainya, dan beberapa wajah baru dari kalangan anak muda mulai berdatangan, tertarik oleh foto-foto yang diunggah Kirana di akun media sosial pribadinya. Warung Sederek mulai ramai dengan cara yang berbeda. Sudah waktunya, Mas, kata Kirana suatu sore, sambil menunjuk papan nama tua di depan warung yang catnya sudah mengelupas. Warung ini sudah bukan lagi warung Sederek yang dulu. Ini adalah warungmu. Ia butuh identitas baru yang mewakili ceritamu. Danu terdiam. Melepas nama, Sederek, terasa seperti melepas bagian terakhir dari ibunya. Nama itu adalah filosofi ibunya. Seolah bisa membaca pikiran Danu, Kirana berkata lembut, filosofi, Sederek, atau persaudaraan itu tidak akan hilang. Itu sudah menjadi jiwa tempat ini. Tapi namanya harus mencerminkan mimpimu. Ingat kalimat terakhir ibumu? Tentu saja Danu ingat. Kalimat itu adalah kompas hidupnya sekarang. Langit biru dan tanah becek. Bagaimana kalau? Langit biru, usul Danu ragu-ragu. Kirana tersenyum lebar. Sempurna. Sederhana, puitis, dan penuh makna. Kopi langit biru. Nama itu terasa pas. Terasa benar. Itu adalah penghormatan untuk ibunya sekaligus deklarasi untuk mimpinya. Keesokan harinya, Danu menurunkan papan nama yang lama dengan penuh hormat. Ia mengamplasnya hingga bersih. Lalu dengan kuas dan cat biru langit, ia mulai menulis nama yang baru. Kirana membantunya merancang jenis hurufnya, huruf tulis sambung yang elegan namun tetap membumi. Sore itu, saat senja mulai mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu, mereka memasang papan nama baru itu bersama-sama di atas pintu warung. Kopi langit biru. Tulisan itu berdiri dengan anggun, seolah memantulkan warna langit di atasnya. Bagi orang yang lewat, itu mungkin hanya sebuah nama. Tapi bagi Danu, itu adalah segalanya. Itu adalah janji pada ibunya. Itu adalah benih impian yang akhirnya pecah dari cangkangnya, siap tumbuh menjulang tinggi. Sambil memandang papan nama itu, Danu tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dari warung kecil di tanah yang becek, ia kini siap untuk mulai meracik langitnya sendiri. Transformasi kopi langit biru tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui bisikan-bisikan yang merambat pelan. Bisikan itu dimulai dari dunia maya, sebuah ranah yang asing bagi Danu namun menjadi taman bermain bagi Kirana. Dengan ponselnya, Kirana menjadi seorang pencerita ulung. Ia tidak sekadar memotret secangkir kopi, ia menangkap jiwanya. Ia mengambil gambar tangan Danu yang legam karena bubuk kopi saat menakar biji warisan, kontras dengan cangkir blirik hijau yang klasik. Ia merekam uap yang menari-nari dari teko air panas di atas tungku arang. Ia membuat video singkat tentang proses pembuatan kopi susu gula aren mereka, yang ia beri nama, Susu Aren Senja. Setiap unggahan di akun Instagram baru bernama Kopi Langit Biru selalu diiringi narasi pendek yang puitis. Bukan sekadar minuman, tapi sebuah pesan yang diracik dari resep warisan. Pesan dari seorang ibu untuk putranya, dan kini untuk kita semua. Bahkan saat berdiri di tanah becek, langit di atas kita tetaplah biru. Temukan langit birumu di sini. Narasi itu berhasil. Kekuatan sebuah cerita ternyata lebih memikat daripada diskon atau promosi manapun. Anak-anak muda yang awalnya hanya penasaran, mulai berdatangan. Mereka bukan hanya pelanggan, tapi juga penziarah. Mereka datang mencari ketenangan yang tidak mereka temukan di kafe-kafe bising di pusat kota. Mereka duduk berlama-lama, beberapa mengerjakan tugas, beberapa hanya menatap keluar jendela, menikmati suasana warung yang jujur dan tanpa kepura-puraan. Danu, yang pada mulanya canggung, perlahan mulai terbiasa. Ia belajar untuk tersenyum pada pelanggan baru, bahkan sesekali terlibat dalam percakapan singkat.
Kirana mengajarinya bahwa setiap cangkir yang ia sajikan adalah medium untuk berbagi cerita. Saat seseorang bertanya tentang nama warungnya, Danu akan menjawab dengan sederhana, menceritakan pesan terakhir ibunya. Cerita itu, yang disampaikan langsung oleh sang empunya, memiliki kekuatan magis yang membuat pelanggan merasa terhubung secara personal. Warung itu kini memiliki dua jenis pelanggan yang hidup berdampingan secara harmonis. Di satu sisi, ada para pelanggan setia dari zaman Ibu Rahayu, para sopir, kuli bangunan, dan pensiunan seperti Pak Dananjaya, yang tetap menikmati kopi tubruk pekat mereka. Di sisi lain, ada generasi baru yang memesan susu aren senja, atau kopi jahe serai, sambil sesekali memotret sudut warung untuk diunggah ke media sosial. "Lihat, Mas," kata Kirana suatu sore, menunjukkan layar ponselnya. "Jumlah pengikut kita sudah 1000. Dan lihat komentar-komentar ini." Danu membaca komentar-komentar itu. Tempatnya adem banget, kayak pulang ke rumah nenek. Kopinya jujur, ceritanya ngena. Akhirnya nemu tempat ngopi yang gak cuma jual gaya. Sebuah senyum tipis terukir di wajah Danu. Ternyata, mimpi yang dulu ia tulis di buku usangnya bisa menjadi nyata. Warungnya bukan lagi sekadar tempat menjual minuman, tapi telah menjadi sebuah ruang di mana cerita-cerita kecil bertemu dan dirayakan dalam kehangatan secangkir kopi. Ia merasa arwah ibunya tersenyum bangga di setiap sudut warung yang kini kembali hidup. Tepat saat kopi langit biru mulai menemukan pijakannya yang kokoh, badai itu datang. Badai itu berwujud sebuah ruko 3 lantai yang baru selesai direnovasi, berdiri angkuh tepat di seberang jalan. Selama beberapa minggu, Danu dan Kirana hanya bisa menebak-nebak bangunan itu akan menjadi apa. Hingga suatu hari, sebuah spanduk raksasa terpasang di fasadnya. Urban Brew. Grand Opening. Buy 1 get 1 all items. Jantung Danu terasa mencelos. Urban Brew adalah kebalikan total dari warungnya. Dindingnya kaca dari atas ke bawah, interiornya minimalis dengan lampu-lampu neon yang menyilaukan, dan dari pengeras suara mereka terdengar musik elektronik yang berdentum keras. Mereka adalah masa kini yang agresif, sementara kopi langit biru adalah masa lalu yang berbisik lembut. Hari pembukaan Urban Brew adalah sebuah parade kemeriahan. Papan bunga berjejer, selebgram lokal diundang, dan antrean anak muda mengular hingga ke tepi jalan, tergiur oleh promosi besar-besaran. Dari balik mejanya, Danu hanya bisa memandang pemandangan itu dengan nanar. Warungnya yang tadinya mulai ramai, hari itu terasa lengang. Hanya ada Pak Dananjaya dan 2 pelanggan tua lainnya yang tetap setia duduk di bangku mereka. "Zaman sudah berubah, Le," kata Pak Dananjaya pelan, seolah bisa merasakan kegelisahan Danu. Yang berkilau memang selalu lebih menarik mata pada awalnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Suara dentuman musik dari seberang jalan seolah menjadi genderang perang yang terus-menerus mengingatkan Danu akan kekalahannya. Pelanggan-pelanggan muda yang dulu mulai rutin datang ke kopi langit biru, kini terlihat menyeruput minuman dari gelas plastik berlogo Urban Brew. Mereka masih melambai atau tersenyum pada Danu saat lewat, namun senyum itu terasa seperti permintaan maaf yang canggung. Kirana berusaha keras mempertahankan semangat. Ia mencoba membuat promosi kecil-kecilan, mengunggah konten lebih sering, namun semua itu seperti setetes air di tengah samudra. Mereka tidak mungkin bisa melawan kekuatan modal dan pemasaran Urban Brew. "Mungkin, konsep kita terlalu kuno, Mas," ucap Kirana suatu malam, suaranya terdengar lelah dan putus asa. "Mungkin orang-orang tidak benar-benar butuh cerita. Mereka hanya butuh tempat yang bagus untuk difoto dan kopi yang murah." Danu terdiam. Keraguan yang sama telah menggerogoti pikirannya selama berhari-hari. Ia menatap tungku arang yang apinya mulai meredup, sama seperti semangat di dalam dadanya. Apakah perjuangannya sia-sia? Apakah warisan ibunya tidak cukup kuat untuk bertahan di tengah gempuran zaman? Langit di atas warungnya terasa kembali mendung, dan tanah di bawah kakinya terasa semakin becek. Di tengah kelesuan itu, sebuah tawaran datang dari seorang pemasok biji kopi langganan ibunya. Pria paruh baya itu datang dengan niat baik, namun membawa godaan yang berbahaya. "Begini, Mas Danu," katanya sambil duduk di bangku yang kosong. "Saya lihat di seberang buka kedai besar, ya? Pasti berat persaingannya. Harga mereka pasti banting-bantingan.
Danu hanya mengangguk pelan. Saya ada solusi, lanjut si pemasok. Saya punya stok Robusta kualitas nomor 2. Bukan yang biasa Ibu Rahayu ambil. Tampilannya sama, tapi rasanya jelas di bawahnya. Tapi harganya bisa setengahnya, Mas. Kalau Mas Danu pakai ini, harga jual kopinya bisa ditekan. Bisa bersaing sama promo di seberang. Tawaran itu menggantung di udara, terasa begitu menggiurkan. Logika bisnis berteriak di kepala Danu. Ini adalah jalan keluar yang paling masuk akal. Dengan harga yang lebih murah, mungkin beberapa pelanggan akan kembali. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Namun, hatinya menolak. Ia teringat dengan jelas bagaimana ibunya, bahkan di saat-saat paling sulit, tidak pernah mau berkompromi soal kualitas. Ibu Rahayu pernah berkata, menyajikan kopi yang baik itu cara kita menghargai pelanggan, Le. Mereka sudah rela menyisihkan uang mereka yang tidak seberapa untuk mampir ke sini, masa kita kasih yang asal-asalan? Ibunya akan dengan teliti memilah biji kopi satu persatu, membuang biji yang pecah atau cacat, karena ia percaya setiap biji yang cacat akan merusak rasa satu cangkir kopi secara keseluruhan. Baginya, kualitas adalah sebuah bentuk kehormatan. Terima kasih tawarannya, Pak, jawab Danu dengan suara mantap, setelah terdiam cukup lama. Tapi saya tetap pakai biji kopi yang biasa saja. Pemasok itu terlihat kaget. Yakin, Mas? Ini kesempatan bagus, loh. Saya yakin, tegas Danu. Warung ini mungkin kecil, tapi saya tidak mau mengecilkan kehormatan yang sudah ibu saya bangun. Setelah pemasok itu pergi, Danu menceritakan tawaran itu pada Kirana. Ia sempat khawatir Kirana akan menyalahkannya karena melewatkan kesempatan untuk bertahan. Kirana menatapnya lekat, lalu sebuah senyum tulus tersungging di bibirnya. Aku bangga sama, Mas Danu, katanya pelan. Justru kalau kamu menerima tawaran itu, Kopi Langit Biru akan kehilangan segalanya. Kita mungkin bisa bertahan beberapa bulan, tapi kita akan kehilangan jiwa kita. Kita akan kehilangan cerita kita. Dukungan Kirana terasa seperti angin segar yang meniup pergi awan keraguan di benak Danu. Malam itu, mereka mungkin tidak menemukan solusi untuk masalah keuangan mereka, tetapi mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, penegasan kembali atas prinsip mereka. Mereka mungkin akan kalah dalam perang harga, tapi mereka tidak akan pernah kalah dalam mempertahankan kehormatan dan kualitas. Ujian itu telah mereka lewati, dan fondasi Kopi Langit Biru kini menjadi jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Kalau kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan, kita harus melawan dengan cara yang tidak mereka miliki, kata Kirana beberapa hari kemudian. Otaknya terus berputar mencari jalan keluar. Matanya menatap ke arah dinding putih gading yang dulu mereka ket bersama. Dinding itu bersih, kosong, dan penuh potensi. Mereka punya modal, punya interior mewah, punya mesin kopi canggih, lanjut Kirana, matanya berbinar seolah baru saja menemukan harta karun. Tapi mereka tidak punya satu hal, hati. Tempat mereka adalah ruang transaksi, tempat kita adalah ruang berbagi. Bagaimana kalau kita membuat dinding ini menjadi kanvas untuk berbagi? Danu tidak mengerti. Kanvas? Dinding cerita, seru Kirana, semangatnya kembali menyala. Kita sediakan kertas-kertas kecil seukuran kartu nama dan pulpen di setiap meja. Kita undang setiap pelanggan untuk menulis apa saja yang ada di hati mereka. Mimpi, harapan, doa, keluh kesah, atau sekadar ucapan rindu, lalu menempelkannya di dinding ini. Ide itu terasa aneh, namun brilian. Itu adalah perwujudan fisik dari filosofi warung mereka. Jika narasi tentang Ibu Rahayu adalah pembuka cerita, maka dinding cerita akan menjadi bab-bab selanjutnya yang ditulis oleh para pelanggan itu sendiri. Mereka segera mengeksekusi ide itu. Danu membuat sebuah kotak kayu sederhana untuk menaruh kertas dan pulpen, dengan tulisan kecil di atasnya, apa cerita langit birumu hari ini? Sebagai permulaan, Danu mengambil secarik kertas pertama. Dengan tulisan tangannya yang sedikit kaku, ia menulis, Bu, aku melanjutkan mimpimu. Semoga ibu bangga di sana. Ia menempelkan kertas itu tepat di tengah dinding. Kirana mengambil kertas kedua. Semoga semua ide gila ini berhasil. Semangat, partner. Pak Dananjaya,
yang melihat apa yang mereka lakukan, tersenyum dan ikut menulis. Di usia senja, secangkir kopi hangat dan melihat anak-anak muda berjuang sudah menjadi kebahagiaan. Awalnya, hanya itu. 3 carik kertas di dinding yang luas. Namun, keesokan harinya, seorang mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsi dengan wajah lelah, memberanikan diri mengambil secarik kertas. Ia menulis, "Ya Tuhan, sisihkan bab 4-ku, lalu menempelkannya di samping tulisan Danu. Sejak saat itu, dinding itu mulai hidup. Hari demi hari, kertas-kertas kecil terus bertambah. Tulisan-tulisannya beragam dan menyentuh. Baru saja diputusin. Kopi pahit ini rasanya semanis kenangan kami. Rindu masakan ibu di kampung. Semoga ibu sehat selalu. Berjuang cari kerja di kota orang. Jangan menyerah. Untuk kamu yang duduk di meja sudut, semoga kita bisa kenalan." Dinding itu berubah menjadi sebuah mozaik kemanusiaan. Sebuah galeri bisu dari harapan, duka, dan tawa ribuan orang yang tak saling kenal namun terhubung oleh ruang yang sama. Pelanggan tidak lagi hanya datang untuk minum kopi. Mereka datang untuk membaca cerita-cerita baru di dinding, untuk merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka, dan sesekali, untuk menitipkan cerita mereka sendiri. Kopi Langit Biru telah bertransformasi. Ia bukan lagi sekadar warung kopi, ia telah menjadi sebuah tempat suci yang memeluk jiwa-jiwa yang lelah. Cahaya itu datang dalam wujud seorang pria kurus berkacamata yang datang sendirian pada suatu siang yang mendung. Ia tidak terlihat seperti pelanggan biasa. Ia memesan kopi tubruk orisinal, menolak tawaran gula, dan duduk di sudut warung. Ia tidak membuka laptop atau bermain ponsel. Matanya justru sibuk mengamati setiap detail warung, sebelum akhirnya terpaku pada dinding cerita yang kini sudah hampir terisi penuh. Selama hampir 1 jam, ia hanya duduk di sana, sesekali bangkit dari kursinya untuk mendekati dinding, membaca tulisan-tulisan kecil itu dengan saksama. Ekspresinya serius, nyaris tanpa emosi. Danu dan Kirana hanya bisa mengamatinya dari jauh dengan perasaan was-was. Sebelum pergi, pria itu menghampiri meja kasir. "Siapa pemilik tempat ini?" tanyanya. "Saya, Pak," jawab Danu. Pria itu tersenyum tipis. "Nama saya Arya. Saya seorang penulis kuliner. Saya kesini bukan karena kopi Anda, sejujurnya. Saya dengar dari teman tentang dinding ini. Dan saya harus bilang," ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Danu. "Tempat ini adalah puisi." Setelah membayar, ia pergi begitu saja, meninggalkan Danu dan Kirana yang masih terpana. Mereka tidak tahu siapa Arya itu sebenarnya, sampai keesokan paginya, ponsel Kirana bergetar tanpa henti. Notifikasi dari akun Instagram mereka membanjir. Seseorang mengiriminya tautan ke sebuah portal berita kuliner daring yang sangat populer. Judul artikel di tautan itu terpampang besar, "Kopi Langit Biru, saat secangkir kopi menyeduh ribuan kisah kemanusiaan." Artikel itu ditulis oleh Arya. Tulisannya begitu indah dan menggetarkan. Ia tidak banyak mengulas rasa kopi Danu, meskipun ia memujinya sebagai kopi tubruk paling jujur yang pernah saya minum. Fokus utama tulisannya adalah tentang atmosfer, tentang jiwa kopi Langit Biru, dan terutama, tentang dinding cerita. Arya menulis, "Di tengah gempuran kedai kopi waralaba yang menjual estetika semu, sebuah warung kecil di tepi jalan justru menawarkan sesuatu yang paling kita butuhkan, koneksi. Kopi Langit Biru tidak menjual kopi, ia menyajikan empati. Dinding cerita mereka adalah bukti nyata bahwa di balik setiap wajah lelah yang kita temui di jalan, tersimpan sebuah langit harapan, sebuah samudera kerinduan, dan sebuah gurun perjuangan. Datanglah ke sini bukan untuk dilihat, tapi untuk merasakan. Dan di sanalah Anda akan menemukan bahwa rasa kopi terbaik bukanlah yang paling mahal, melainkan yang paling bisa membuat Anda merasa tidak sendirian." Artikel itu menjadi viral. Dibagikan ribuan kali di media sosial dalam hitungan jam. Efeknya terasa seketika. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, ada antrean di depan pintu Kopi Langit Biru. Orang-orang dari berbagai penjuru kota datang karena penasaran, tergerak oleh tulisan Arya. Mereka datang mencari tempat yang bisa menyeduh jiwa mereka. Di seberang jalan, Urban Brewu masih memutar musiknya dengan keras, namun hari itu suaranya terdengar sayup-sayup,
tidak lagi mengintimidasi. Danu berdiri di balik mejanya yang sibuk, sementara Kirana membantunya mencatat pesanan. Di tengah hiruk-pikuk itu, mata mereka bertemu. Ada air mata haru yang terbendung di pelupuk mata Kirana. Danu membalasnya dengan senyuman terlebar yang pernah ia berikan. Mereka telah melewati badai. Mereka tidak hanya bertahan, mereka menang. Bukan dengan meniru lawan mereka, tapi dengan menjadi lebih jujur pada diri mereka sendiri. Langit di atas warung kopi itu kini membentang biru, lebih cerah dan lebih luas dari yang pernah Danu bayangkan. Viralitas artikel Arya membawa kopi langit biru ke tingkat popularitas yang tidak pernah Danu bayangkan. Warung kecilnya kini menjadi destinasi. Setiap hari, orang-orang dari berbagai kalangan rela mengantre, bukan hanya untuk secangkir kopi, tetapi untuk menjadi bagian dari fenomena dinding cerita. Namun, popularitas membawa tantangan baru. Warung yang sempit terasa semakin sesak. Suasana intim dan tenang yang dulu menjadi daya tariknya perlahan terkikis oleh keramaian. Danu dan Kirana berada di persimpangan jalan. Mereka kewalahan, tetapi juga sadar bahwa ini adalah sebuah momentum. Suatu malam, setelah melayani pelanggan terakhir, mereka duduk berdua di tengah warung yang berantakan, terlalu lelah untuk berbicara. "Kita butuh tempat yang lebih besar, Mas," ucap Kirana memecah keheningan. "Atau, kita harus berani membuka jendela baru. Membuka cabang." Ide itu terasa sebesar gunung bagi Danu. Warung ini adalah rumahnya, tempat arwah ibunya seolah masih bersemayam. Bagaimana mungkin ia mereplikasi jiwa sebuah tempat? Seolah semesta mendengar kegelisahan mereka, seorang pria berpakaian rapi datang keesokan harinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hartono, seorang pengusaha properti kecil yang sudah pensiun. Ia adalah salah satu pembaca setia tulisan Arya dan telah beberapa kali datang sebagai pelanggan, mengamati dari jauh. "Saya tidak akan menawari Anda investasi jutaan rupiah untuk membuat 100 cabang dalam setahun," kata Pak Hartono dengan tenang. "Saya bukan investor semacam itu. Saya lebih tertarik pada investasi cerita. Cerita Anda dan ibu Anda, juga ribuan cerita di dinding itu, terlalu berharga untuk tetap berada di satu tempat." Pak Hartono tidak menawarkan uang untuk mengubah kopi langit biru menjadi waralaba korporat. Sebaliknya, ia menawarkan kemitraan yang tulus. Ia memiliki sebuah ruko kecil tak terpakai di sebuah sudut kota yang lebih tenang, dekat dengan area kampus dan perkantoran. "Saya akan sewakan tempat itu untukmu dengan harga pertemanan," ujarnya. "Anggap saja saya menitipkan sebuah harapan di tangan kalian." Tawaran itu terasa pas. Bukan sebuah lompatan raksasa yang menakutkan, melainkan sebuah langkah maju yang terukur. Setelah berdiskusi panjang, Danu dan Kirana setuju. Tantangan terbesar mereka kini bukan lagi modal, melainkan sebuah pertanyaan filosofis, bagaimana cara memindahkan jiwa? Cabang kedua kopi langit biru dirancang dengan sangat hati-hati. Mereka tidak meniru mentah-mentah desain warung pertama. Sebaliknya, mereka menerapkan filosofinya. Mereka menggunakan perabotan dari kayu daur ulang, membiarkan beberapa bagian dinding tanpa plester untuk menunjukkan kejujuran materialnya, dan yang terpenting, mereka menyiapkan satu dinding kosong yang paling strategis. Di hari pembukaan, tidak ada pita atau promosi besar-besaran. Mereka hanya membuka pintu. Danu sendiri yang menyeduh kopi pertama, sementara Kirana menyambut pelanggan. Dinding cerita di tempat baru itu dimulai dengan satu tulisan tangan Danu, "Semoga kehangatan yang sama bisa terlahir di rumah yang baru ini." Mereka tidak sedang membangun cabang, mereka sedang menanam benih jiwa di tempat yang baru, berharap ia akan tumbuh dengan caranya sendiri. Dengan operasional 2 cabang, kebutuhan akan biji kopi berkualitas meningkat drastis. Danu tidak lagi bisa bergantung pada pasokan pasar yang kualitasnya naik turun. Ia teringat pada catatan ibunya tentang asal-usul biji kopi yang digunakannya. Didorong oleh keinginan untuk benar-benar memahami cerita di balik setiap cangkir yang ia sajikan, Danu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang radikal, melakukan perjalanan ke hulu. Dengan informasi dari pemasok lamanya, ia berangkat menuju sebuah desa terpencil di lereng Gunung Sumbing, tempat komunitas petani kopi Robusta tinggal turun-temurun. Perjalanan itu membuka matanya. Ia melihat secara langsung betapa berat perjuangan para petani.
Mereka bekerja di bawah terik matahari di kebun yang curam, memetik ceri kopi satu persatu dengan tangan, lalu mengolahnya dengan peralatan yang sangat sederhana. Danu tidak datang sebagai pembeli besar yang congkak. Ia datang sebagai seorang kawan. Ia tinggal selama beberapa hari di rumah salah satu kepala desa, Pak Mulyadi. Ia ikut memanen, belajar tentang proses penjemuran, dan yang terpenting, ia mendengarkan cerita mereka. Ia mendengar tentang kekhawatiran mereka akan harga yang dipermainkan tengkulak, tentang mimpi mereka menyekolahkan anak-anak, tentang harapan mereka agar kerja keras mereka dihargai. Di malam terakhirnya di desa, di bawah langit yang bertabur bintang dan ditemani secangkir kopi yang diseduh langsung oleh Pak Mulyadi, Danu menemukan kepingan terakhir dari filosofi bisnisnya. Kopi ini rasanya berbeda, Pak, kata Danu. Ada rasa tanahnya, rasa kerja kerasnya. Pak Mulyadi tersenyum. Karena Mas Danu minumnya di sini, melihat sendiri prosesnya. Ceritanya jadi lengkap. Saat itulah Danu sadar. Cerita kopi langit biru tidak dimulai dari warungnya, atau bahkan dari resep ibunya. Cerita itu dimulai dari sini, dari tangan-tangan kasar para petani di lereng gunung. Ia pun membuat sebuah kesepakatan langsung dengan komunitas petani itu. Bukan sekadar transaksi jual-beli. Ia menawarkan untuk membeli seluruh hasil panen terbaik mereka dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga tengkulak, dengan satu syarat, mereka harus berkomitmen menjaga kualitas sesuai standar yang ia pelajari dari buku ibunya. Ini adalah sebuah kemitraan, sebuah jalinan takdir. Sekembalinya dari perjalanan itu, Danu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar biji kopi. Ia membawa pulang cerita. Di setiap kedainya, ia memasang foto-foto perjalanannya ke desa, potret wajah para petani yang tersenyum tulus. Di bawah setiap menu, kini ada tulisan, setiap seruput kopi kita adalah dukungan langsung bagi mimpi para petani di lereng Sumbing. Filosofi kopi langit biru kini menjadi utuh, mengalir dari hulu hingga ke hilir, dari kebun hingga ke cangkir. 5 tahun berlalu. Nama kopi langit biru tidak lagi hanya dikenal di satu kota. Dengan model kemitraan yang hati-hati dan filosofi yang kuat, Danu dan Kirana telah membuka 10 cabang di beberapa kota di Jawa Tengah. Mereka tidak pernah terburu-buru. Setiap cabang baru dibuka hanya jika mereka menemukan tempat dan mitra pengelola yang benar-benar memahami jiwa merek mereka. Kopi langit biru menjadi sebuah anomali di industri kedai kopi. Di saat para pesaing berlomba-lomba menciptakan interior yang seragam dan sistem yang terstandarisasi, setiap cabang kopi langit biru justru terasa unik. Kesamaannya hanya terletak pada kualitas kopi yang terjaga, hasil dari kemitraan erat dengan para petani, dan keberadaan dinding cerita. Dinding cerita di setiap kota memiliki karakternya sendiri. Di cabang dekat kampus Yogyakarta, dindingnya penuh dengan curahan hati mahasiswa tentang skripsi dan cinta. Di Solo, dindingnya lebih puitis, penuh dengan kutipan-kutipan bijak dalam bahasa Jawa. Di Semarang, dindingnya diramaikan oleh cerita para perantau yang merindukan kampung halaman. Dinding-dinding itu menjadi cermin dari jiwa setiap kota. Danu Mahendra, pemuda pendiam dari warung di pinggir jalan, kini dikenal sebagai seorang pengusaha muda yang inspiratif. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar kewirausahaan. Namun, ia tidak pernah nyaman dengan sorotan itu. Ia selalu tampil sederhana, dan materi presentasinya selalu sama. Sebuah foto warung tua ibunya, sebuah foto dinding cerita, dan sebuah foto para petani kopi yang tersenyum. Baginya, ia bukan seorang CEO. Ia hanyalah seorang penyambung cerita. Hubungannya dengan Kirana juga telah tumbuh dan berkembang. Dari mitra kerja yang canggung, mereka telah menjadi sepasang sahabat yang tak terpisahkan, pilar kekuatan bagi satu sama lain. Di antara kesibukan mengelola bisnis yang semakin besar, mereka selalu menemukan waktu untuk duduk berdua di salah satu kedai mereka, hanya untuk diam dan menikmati kopi, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Di tengah kesuksesannya, Danu merasa ada kekosongan yang samar. Ia merindukan kesederhanaan. Suatu pagi di akhir pekan, tanpa memberitahu siapapun, ia mengendarai motor tuanya kembali ke tempat semuanya dimulai. Warung pertama kopi langit biru masih berdiri persis seperti dulu. Kini tempat itu tidak lagi untuk operasional komersial, melainkan telah diubah menjadi semacam museum kecil dan pusat pelatihan bagi para barista baru. Yang menjaganya adalah Pak Dananjaya,
yang dengan senang hati menghabiskan masa pensiunnya di sana, menyambut tamu yang ingin melihat cikal bakal kopi langit biru. "Lo, Nak Danu. Tumben tidak bilang-bilang," sapa Pak Dananjaya dengan hangat. "Kangen suasana di sini, Pak," jawab Danu sambil duduk di bangku kayu yang sama tempat ia menghabiskan masa remajanya. Aroma di warung itu masih sama. Campuran wangi kopi, kayu bakar, dan kenangan. Pak Dananjaya membuatkannya secangkir kopi tubruk, persis seperti yang selalu ia pesan dulu. Sambil menyeruput kopi itu, Danu berjalan ke meja kasir tua yang masih tersimpan di sudut. Ia membuka lacinya yang berderit. Di dalamnya, tergeletak buku mimpinya yang bersampul coklat. Ia mengambil buku itu, membawanya ke bangku, dan membukanya. Halaman-halamannya yang rapuh kini penuh dengan sketsa-sketsa naif dan tulisan-tulisan penuh harap seorang remaja. Ia tersenyum getir membaca impiannya tentang kedai kopi dengan jendela besar dan rak buku. Kenyataannya jauh melampaui imajinasi terliarnya saat itu. Ia membalik ke halaman terakhir, tempat tulisan tangan ibunya berada. "Ibu tunggu di sini nanti, ya, Le. Sambil minum kopi buatanmu." Danu memejamkan mata. Di tengah keheningan warung, ia seolah bisa merasakan kehadiran ibunya, duduk di seberangnya, tersenyum bangga. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Ibunya pasti sudah tahu. Ia telah menepati janjinya. Ia kembali ke tanah becek itu bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai seorang putra yang pulang untuk melaporkan bahwa langit di luar sana ternyata memang sangat biru dan luas. Beberapa minggu kemudian, Kopi Langit Biru merayakan hari jadinya yang ke-7. Tidak ada perayaan besar di hotel mewah. Sesuai tradisi, Danu mengadakan acara syukuran sederhana di tempat semuanya berasal, warung pertama. Ia mengundang semua orang yang menjadi bagian dari perjalanan itu. Pak Hartono, sang investor pertama. Pak Mulyadi dan beberapa perwakilan petani dari lereng Sumbing. Seluruh manajer cabang. Dan tentu saja, para pelanggan setia dari zaman dulu. Suasana terasa hangat dan penuh kekeluargaan. Para petani berbincang akrab dengan para barista kota, berbagi cerita tentang kopi dari sudut pandang yang berbeda. Di puncak acara, Danu berdiri di tengah warung yang penuh sesak itu. Ia tidak menyiapkan pidato. Ia hanya berbicara dari hati. "Terima kasih sudah datang," mulainya, suaranya sedikit bergetar. 7 tahun yang lalu, di tempat ini, saya hanya seorang anak laki-laki yang kehilangan arah. Satu-satunya yang saya punya adalah sebuah pesan dari ibu saya. Ia menunjuk ke sebuah plakat kuningan kecil yang kini terpasang permanen di dinding bilik. Plakat itu mengukir kalimat sakral ibunya, "Nak, langit tetap biru walau kamu berdiri di tanah becek." "Warung ini adalah tanah becek saya," lanjut Danu, matanya berkaca-kaca. "Dan kalian semua, para petani yang bekerja dalam diam, para pelanggan yang menitipkan cerita di dinding kami, para barista yang menyeduh dengan hati, kalian semualah yang membantu saya melihat birunya langit. Kopi Langit Biru bukanlah milik saya. Ini milik kita semua. Milik cerita-cerita kita." Tepuk tangan riuh membahana di warung kecil itu. Setelah acara selesai dan semua tamu pulang, hanya tinggal Danu dan Kirana. Senja telah tiba, melukis langit dengan warna jingga keemasan. Mereka berdiri di depan warung, memandang ke seberang jalan, tempat Urban Brewu dulu pernah berdiri sebelum akhirnya tutup 2 tahun lalu karena kalah bersaing, bukan dalam harga, tapi dalam merebut hati. Kirana menyandarkan kepalanya di bahu Danu. "Ibumu pasti sangat bangga." Danu mengangguk, matanya menatap langit senja yang maha indah. Ia menghirup dalam-dalam aroma kopi yang menguar dari dalam warung, aroma rumahnya. Ia berbisik, lebih pada dirinya sendiri dan pada angin senja. "Matur nuwun, Bu. Langitnya sangat biru hari ini." Cerita ini tidak berakhir di sana, karena setiap hari, cerita baru akan terus ditulis di dinding-dinding kedai mereka, diseduh dalam setiap cangkir, membuktikan sebuah kebenaran sederhana. Dari warung kecil, untuk langit yang besar. Itulah kisah Kopi Langit Biru, bukti bahwa dari warung paling sederhana sekalipun, kita bisa meraih langit yang besar. Sekarang giliran kalian. Kalau mampir ke kedai Danu, kalian tim mana? Tim kopi tubruk pahit yang klasik, atau tim susu aren senja yang kekinian? Tulis pilihanmu di kolom komentar, ya.